Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kita masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum, energinya banyak orang, banyak yang nonton. Belum tentu bisa cocok untuk semua. Mungkin hanya sebagian yang cocok, atau ada yang gak cocok sama sekali. It's okay, ya. Karena ini general. Untuk yang in personal reading, silahkan cek deskripsi video ini. Di sana ada tata caranya. Oke. Teman-teman, tema kali ini adalah apa sih alasan si dia ya di balik sikap dia terhadap kalian. Kita lihat ya. Emang sikap dia kepada kalian seperti apa? Kita lihat dulu. Dan pastikan sikap dia itu seperti yang terbaca di sini. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian dan kalian mungkin bisa nonton video-video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian, ya. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik di awal, ya. Mungkin bisa energi kalian yang ketarik atau dia. Kalau tidak dua-duanya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, ya. Oke, kita lihat. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, teman-teman, ya. Tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya ini, videonya masih berlaku. Untuk yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja? Saya ini belibet ngomongnya. Kita lihat ya. Sikap dia terhadapmu seperti apa? Sikap dia terhadapmu. Ace of Coin. Tapi terbalik, ya. Di sini ada satu tindakan nyata yang usaha tapi nyata. Tapi di sini terbalik, ya. Nggak ada usaha, tidak ada usaha nyata, tidak ada satu keinginan untuk mengawali komunikasi mungkin, mengawali satu pergerakan menuju kalian, nggak ada, ya. Pasif. Kita lihat ya. Kenapa Bunda kok ngomongnya ngowos ya? Ngowos itu kok S-nya kok gitu ya? Iya, karena ada jendelanya giginya. Saya ompong. Oke, di sini magician. Ya, sikapnya tuh sangat manipulatif. Sudah manipulatif, terus nggak ada effort. Ya, nanti kita lihat maunya apa sih orang ini ya. Kita lihat lagi ya. Sikap dia terhadapmu. Oke. Sikapnya itu, kadang kalian mikir dia itu pelit. Sebenarnya nggak selalu pelit ya di sini. Tapi memang nggak punya duit atau mungkin banyak masalah terkait dengan finansial, ya. Atau mungkin dia ini pernah ketipu atau pokoknya dia ini dalam hal kesulitan saat ini. Ya, kesulitan. Jadi mungkin kurang effort ke kalian juga mungkin karena ini. Tapi nanti kita lihat lagi, ya. Tapi manipulatif ya. Sudah nggak ngasih, seumpamanya ya ini contoh aja. Udah nggak ngasih, nggak mau berbagi, ya. Tapi mintanya banyak. Mintanya banyak, gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Two of Cups. Di sini sebenarnya kartunya bagus, ya. Kartunya bagus. Ada satu sama lain itu ada satu ikatan. Ya, tapi saya lihat di sini dia sih manipulasi terhadap hubungan kalian, ya. Jadi kalau Two of Cup itu harusnya seimbang, ada kepuasan emosional, ya, penyatuan hati, kemitraan. Kalaupun ini pasangan ya, seseorang ini sekalipun ini pasangan, tapi bisa dia dijadikan sahabat. Nah, tapi di sini kartunya magician, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa harmonis atau mungkin di sini kalian berusaha untuk mengharmoniskan, tapi orangnya selalu manipulatif. Ya, seperti itu. Lanjut ya. Oke. Di sini, teman-teman, Knight of Swords. Bagaimana sih dia bersikap atau menyikapi kalian? Dia itu sebenarnya orangnya kan rasional ya, logis. Cuman kalau dia fokus terhadap sesuatu, contoh ini ya.
Contoh saja ya, dia itu punya satu pekerjaan, ya. Kalau sudah ada kerjaan, mau diganggu, tolong dong beliin popok sebentar ya, atau mungkin tolong dong ini, nggak mau. Seakan-akan itu beban berat ya, seakan-akan kalian merecokin dia ya, dan dia bisa marah loh di sini. Bisa marah, kemudian menganggap itu, "Kenapa sih kamu nggak lihat? Aku ini sibuk, aku ini kerja keras," ya. Jadi mungkin di dalam pikirannya, dan di dalam hidupnya yang paling penting adalah urusannya sendiri ya. Sementara kalau dia sudah punya urusan, yang lain itu nggak penting ya, atau yang lain itu akan diabaikan, nggak penting. Dia akan fokus untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, kepentingannya orang lain, walaupun tuh sebenarnya lebih penting ya dari urusan dia ya. Dan seakan-akan kalau dia sudah sibuk, capek untuk urusannya dia, ya. Untuk urusan orang lain nggak mau, saya sudah habis energinya. Nah itu. Dan orang ini saya lihat kurang punya inisiatif ya. Kurang punya memang. Orangnya kurang punya inisiatif. Harus diketok, baru jalan. Ini two of coin ya. Memang sih kadang-kadang ya bisa dia ajak. Yang jelas orang ini sulit ya. Dikasih pengertian atau mungkin diajak omong-omong itu kadang-kadang salah mengerti ya. Jadi kadang hubungannya bisa baik, bisa enggak ya. Kemudian dia memang orang yang tidak bisa membagi waktu. Membagi pikiran. Sulit. Maka dari itu di sini hidupnya itu kebanyakan naik turun. Begitu juga dengan hubungan dengan kalian. Akhirnya naik turun. Gak jelas. Gitu ceritanya. Orangnya maksudnya. Orangnya. Itu sikapnya dia seperti itu. Oke. Kita lihat untuk dari kartu yang lain ya. Kita lihat untuk lebih jelasnya. Permasalahannya tentang permasalahan apa? Maksudnya sikapnya dia itu loh. Kepada kalian seperti apa sih? Oke. Sikapnya dia seperti apa? Saya ambil dari Oracle ya. Oke, sikapnya. Dengan kepasifan ya, dengan kepasifan juga dengan apa ya, nggak ada usahanya itu, banyak membuat kalian sedih ya. Usaha-usaha maksudnya kalian sering berusaha ya, mungkin baikin dia, itu seperti gagal ya, seperti gagal. Sering kalian menghadapi kesulitan tanpa dia. Ya, karena ya itu. Kalau dia urusannya dia, walaupun kalian itu sulit ya, tapi dia pikir yang paling penting adalah urusannya sendiri. Dan seakan-akan itu sudah luar biasa gitu loh. Ya. Yang lain sepele, yang lain remeh, nggak penting. Oke, di sini. Dia ini saya lihat kok agak sakit-sakitan ya. Padahal kalau sakit itu kalian loh yang rawat. Siapa lagi? Atau kalian lebih perhatian? Kalian perhatian sama dia. Agak sakit-sakitan sikapnya itu. Padahal kalau sudah dia itu ngoyo ya. Terus umpamanya ada masalah di urusannya yang bagi dia segalanya gitu ya. Kalau ada urusan yang nggak beres gitu ya. Stres loh orangnya. Gampang stres. Mangkel dipendam jadi sakit. Terus kalau sakit kalian yang ini, oke. Di sini banyak penolakan ya. Kadang-kadang ditawarin baik-baik, nolak. Diajak ini, diajak itu, banyak nolaknya orangnya. Banyak menghindar, banyak nolak. Gitu. Lagi ya. Oke deh. Oke. Kalau habis sakit, biasanya baik ya, karena dirawat sih ya. Baik lagi. Ada renewal, artinya renewal itu gini. Renewal itu pembaruan kan.
Ya, dari sakit, seumpamanya dia itu lagi stres gitu ya, kalian baik-baikin, ya seperti di-charge, baik lagi, tapi cuman sebentar dan di sini impasse. Sebenarnya kalau dia menolak-nolak, contoh ya, dia itu suka nolak ya. Contohnya ada orang ingin berbuat baik, itu dia nolak. Karena apa? Saya lihat pemikirannya itu kurang maju ya, kurang maju, lebih banyak negative thinking. Jadi dipikirnya orang mau nolong atau orang baik sama dia, itu menganggapnya gimana ya? Salah persepsi orangnya itu, suka berpersepsi itu beda gitu loh ya. Suudzon apa suka suudzon apa-apa. Sehingga sebenarnya ya, seandainya ditawarin, "Kamu tak kasih pekerjaan ini ya," gitu. Terus dia pikirannya, pekerjaan gitu aja." Jadi menganggapnya itu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang negatif. Kemudian padahal setelah dia nggak mengambil itu kesempatan, kemudian, memang nggak ada kerjaan juga gitu loh, kosong, akhirnya dia zonk juga gitu loh. Itu sih modelnya orangnya, ya. Sikap-sikapnya seperti itu, orang-orangnya juga seperti itu yang saya jelaskan tadi ya. Oke, ini yang patut dipertanyakan soal prayer, ya. Prayer itu doa, tapi kalau saya lihat di sini, orangnya kok jarang beribadah ya teman-teman ya. Enggak Bunda, dia itu orang yang rajin sekali berdoa, ya. Berarti mungkin kali ini bukan bacaan untuk kalian deh. Ini bukan seseorang yang kalian pikirkan deh. Ya karena di sini jarang berdoa, ya. Energinya kemerungsung gitu. Oke? Kalau dari zodiak ya, dari sunnya saja ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian saya lupa tadi ya bacainnya. Kemudian Gemini, Libra, Aquarius, kemudian Capricorn, Virgo, Taurus ada. Ya. Oke. Gemini, Libra, Aquarius banyak. Leonya jarang. Leonya jarang. Jarang Leonya. Iya, Leo jarang sekali. Mungkin Aries, Sagittarius juga jarang. Ya, itu hanya dari Sun ya, dari Sun. Jadi itu bukan patokan, itu hanya tambahan saja. Toh saya juga membacakan dari Sun-nya saja. Untuk kalian yang tahu Moon, Rising, Venus-nya silahkan disesuaikan. Ini hanya tambahan, lebih kepada fokus ke kartunya ya saya ya. Ini pun juga tambahan, ini inisial. Kalau inisial sama zodiak saja saya kira di bawah 50% mungkin kecocokannya. Tapi ya silahkan disesuaikan lah ya. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan. Bisa inisial apapun di antara hubungan kalian. Oke lah. Udah nggak mau lagi. Sudah berat. Z, K, Y, N, S, E, Q, ada lagi ya, W. Oke, cuman sedikit. Apakah yang nonton cuman sedikit? Semoga banyak yang nonton ya. Oke teman-teman, kalau ini ceritanya, ini sikap-sikap dia, sifat-sifat dia. Sebenarnya kenapa sih dia seperti ini ya? Kenapa sih dia seperti ini? Kita mau cari lebih dalam lagi. Kenapa sih kamu seperti itu? Apa sebenarnya yang di dalam hati kau? Yang di dalam hatimu apa sih? Beda lagi kalau soal tabiat ya. Semoga bukan tabiatnya. Kalau sudah tabiat itu susah, apalagi umurnya sudah banyak. Itu akan susah. Susah apa Bunda? Maksudnya itu sulit lah, sulit untuk diberikan masukan ya. Ya kalau daging ya, tua ya, alot ya, harus dipresto. Masa harus dipresto orang ini enggak kan?
Janganlah sadis, nanti saya kena pelanggaran. Oke, kita lihat. Kenapa kamu seperti itu sih, sikap kamu? Oke. Saya lihat di sini kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang, ada energi feminin ya di sini ya. Bisa ibu, bisa walaupun ayah tapi kurang kasih sayang yang yang ngomong. Kurang inilah kayak sosok-sosok ibu itu gimana ya, kan bisa mendidik, mengayomi, beda loh ya, beda. Bukan saya bilang kalau kasih ibu itu luar biasa, kasih ayah enggak. Itu enggak seperti itu gitu loh ya. Tapi lebih kepada beda, energi. Karena ini kartu tarot bacanya energi ya, bukan gender. Gender laki perempuan bukan, tapi ke energi feminin dan maskulin. Orang ini kurang energi femininnya. Tidak dekat dengan mungkin ya, tidak dekat atau, tidak biasa berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya feminin. Ya mohon maaf, mungkin lingkungannya itu ya cowok-cowok atau lingkungannya itu kasar-kasar gitu loh. Karena di sini kurang, karena ini kebalik ya, reverse. Kemudian orangnya itu kenapa seperti itu? Karena di sini memang orangnya tabiat ya ini. Orang yang memang tidak peduli dengan kritik, dengan saran, masukan. Jadi seakan-akan apa yang dia pikirkan, apa yang dia mengerti, yang dia pahami, ya. Ilmu-ilmu yang dia punyai sudah mumpuni, dia ya taunya itu. Kalau saya lihat mainnya kurang jauh ya, ngopinya kurang jauh. Kurang malam. Maksudnya ilmunya kurang banyak. Yang dia seperti kata dalam tempurung, taunya di sekitar tempurungnya saja. Padahal di luar tempurungnya itu masih banyak hal yang dia nggak tahu. Dan dia menutup diri memang, nggak mau tahu. Walaupun ini ada sesuatu yang baik, masukan positif atau apa. No, ya. Seperti itu. Ya, lanjut. Itu sih alasannya. Prince of Wands. Oke. Orang ini maunya yang dia sukai dia lakukan. Ya. Jadi, kenapa dia seperti ini sikapnya? Karena kalau memang nggak suka, dia nggak akan melakukan. Ada loh orang yang nggak suka tapi mau melakukan. Mungkin karena kasihan, punya rasa welas asih, atau mungkin karena sungkan, mungkin karena apalah gitu ya. Atau mungkin memang orangnya baik, atau memang terpaksa, atau dibayar, ya. Itu kan ada sebabnya sehingga dia mau melakukan. Kalau orang ini kalau memang dia nggak suka nggak akan dilakukan, ya. Seandainya mau melakukan, tapi gerundel, ya, bersungut-sungut. Jadi dia mau apa yang mau dilakukan dan ini nggak mesti. Contoh, biasanya dimintain tolong buang sampah mau. Saat suasana hatinya nggak ini ya, walaupun dibayar pun nggak mau. Nah, itu ya. Jadi penyebabnya adalah karena kalau dia pas suka ya mau, kalau enggak ya enggak gitu. Ya. Jadi memang moody. Apa penyebab dia bersikap seperti itu? Karena moody. Suka-suka dia. Oke. Lanjut ya. Jadi teman-teman, kalau nonton itu dari awal sampai akhir, ya. Kadang-kadang dari sini sudah ditanyain, masih lihat orangnya, perasaannya dia gimana? Padahal di sini mau dibahas nanti, ya. Dan jangan dilompat-lompatin supaya ngerti, ya, supaya ngerti. Saya baca komen, ya lucu-lucu sih. Loh ini gimana sih? Kadang-kadang gitu. Tapi it's okay lah, bebas kok. Saya nggak pernah komplain dengan yang namanya komentar. Bebas aja,
ya. Toh ada filternya sendiri kok dari YouTube. Kalau yang nggak pantas atau apa di ini. King of Cups. Oke. Pada dasarnya orang ini ya, kadang-kadang dibalik sikapnya yang seperti itu, karena dia itu yakin orang-orang di sekitar dia ya, atau orang ini memang punya kemanjaan atau apa ya, dia tuh yakin bahwa apapun yang dia lakukan ya, entah pasangannya, entah siapapun yang dekat dengan dia, mau mentolerir atau mau menerima apapun sikap dia, gak peduli apa, istilahnya kalah sama dia. Ya ngalah sama dia, jadi dia dimenangin terus. Akhirnya kebiasaan. Gitu. Oke? Dan dia yakin apapun yang saya lakukan, orang-orang dekat saya nggak akan meninggalkan saya. Pede ya. Oke. Orangnya ini suka kumpul-kumpul sih ya. Suka kumpul-kumpul, suka di sini berbagi-bagi ya. Mungkin seneng-seneng sama teman-temannya, atau mungkin apa ya, berbagi fokus. Ini energi ketiga. Yaitu tadi penyebabnya adalah banyak hal. Banyak hal yang apa ya? Kalau dia suka sama semuanya pas kumpul-kumpul sama temennya ya. Ini kembali lagi sama tabiat. Tabiat dan kebiasaan, lingkungan yang membentuk. Ya, penyebabnya itu karena di sini Three of Cup berbagi, ya mungkin dari masukan-masukan dari temannya, kemudian dari circle-nya dia, membentuk dia seperti itu. Ya. Dan fokusnya memang lebih ke situ. Gitu. Paham ya? Oke. Bentar. Ace of One. Di sini Ten of Swords. Padahal dia juga karena dia mikirnya gini loh. Kadang-kadang dia itu, kenapa dia bersikap seperti itu? Kadang-kadang dia itu merasa percaya diri. Kalau bukan aku, kalau aku tidak ngapa-ngapain atau bukan karena saya, ya. Dia punya punya pikiran kalian itu nggak bisa jadi apa-apa, kalian nggak mampu. Nah, gitu. Atau mungkin kayak merasa paling berjasa gitu loh. Paham ya? Kalau nggak aku siapa lagi gitu. Itu loh. Itu penyebabnya. Sikap-sikap dia terhadap kalian itu. Sikap yang tadi itu ya. Itu sih. Berarti dia nggak punya perasaan. Kalau saya lihat sih punya perasaan. Cinta. Cuman ini terbentuk karena lingkungan. Karena circle. Circle itu perkumpulannya gitu loh ya. Konco-konconya, bolo-bolonya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya itu gitu loh. Dan dia kayak kurang belayan kasih sayang secara feminin, kurang dimanja, kemanjaan, kelembutan itu kurang. Ya, bagaimana cara memperlakukan seseorang. Dan agak ini ya, bukan childish ya, mungkin beberapa memang anak bontot, beberapa ya, anak bontot. Kadang-kadang anak sulung pun, tapi mungkin dulu pas sulung, tapi pas orang tuanya itu makmur, sehingga pada saat orang tuanya jatuh, dia berbeda gitu ya. Didikannya juga masih seperti dulu. Nah, itu ngaruh banget. Ini penyebab. Jadi lebih kepada faktor-faktor di luar yang membentuk karakter gitu loh. Sebenarnya orangnya saya lihat baik, pada prinsipnya baik. Punya banyak kasih sayang, welas asih. Welas asihnya enggak begitu sih. Welas asihnya enggak juga. Welas asih kalau ada orang kasih sama dia, dia membalas dengan baik, itu wajar ya. Tapi untuk orang-orang dekat dia yang memang sudah seharusnya, enggak seperti itu dia. Apalagi kalau sudah enggak ada kalau maunya enggak seperti itu ya, walaupun dibayar pun kadang-kadang enggak mau ya. Gitu. Oke. Jangan diulang-ulang Bunda. Ya orang tua itu memang begitu, Nak. Selalu diulang-ulang supaya jelas gitu loh. Maksudku gitu. Oke, kita lihat untuk perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu seperti apa?
perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Perasaan dia kepadamu seperti apa? Loh, kalau saya lihat si cinta, tadi kartu cinta, hatinya agak terbuka. Slek gitu. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Perasaannya nggak jelas, sering berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Saya kira semoga berubah menuju ke arah yang baik ya. Berubah itu nggak selalu buruk kok. Kalau dulunya buruk ya minimal lah, jangan terlalu ya, berubah menjadi agak baik. Menjadi baik banget, alhamdulillah, kan gitu ya. Kita lihat. Oke. Oke. Saya kira memang orang ini punya perasaan yang besar ya sebenarnya. Cuman cara-caranya ya, cara-cara untuk karena mungkin kurang mengerti soal bagaimana sih cara mencintai seseorang yang mungkin pasangan, itu nggak paham ya. Seperti itu, kasihan. Sebenarnya kasihan kok, saya energinya kasihan ke. Perasaannya sangat besar terutama kalian punya anak. Itu ya. Kedua, perasaannya sangat besar karena apa? Kalian memanjakan dia, meladeni dia. Ya. Tapi ini tadi kenapa sikapnya seperti itu? Kadang-kadang kita heran ya, kenapa sih orang bisa bersikap seperti itu? Apakah dia itu memang nggak cinta atau apa? Sebenarnya orang ini cinta. Cuman mungkin karakternya itu terbentuk karena itu tadi. Paham ya? Diulang lagi Bunda. Iya, diulang lagi. Kadang-kadang saya ulang-ulang gini masih banyak yang nggak tahu, nggak paham. Ya, saya bukan guru yang baik soalnya. Ya, nggak pinter. Oke. Orangnya ini perasaannya besar sebenarnya sama kalian ya. Tapi kadang-kadang terhalang oleh ajak-ajakan temannya ya, atau circle-circle-nya tadi tuh loh, kumpulan-kumpulannya itu loh. Yang saya bilang tadi, itu menghalangi, besar loh. Ya. Dia sangat cinta dan tergantung. Saya lihat sebenarnya. Di sini saya diblokir Bunda, di sini kali ini ya, nggak ada cerita-cerita tentang blokir memblokir. Jadi untuk yang diblokir silahkan disesuaikan. Kalau memang nggak cocok jangan dipaksakan ya, jangan dicocok-cocokin. Nggak cocok aja lo, cari yang cocok ya. Di video saya banyak ya, mungkin ada yang cocok atau ditaruh reader yang lain ya, mungkin juga di sana banyak yang cocok ya, mungkin banyak yang bisa cocok gitu loh, jangan dipaksain. Oke, saya kira itu kalau untuk perasaannya dia. Sekarang maunya dia itu seperti apa? Maunya dimengerti terus? Atau mau kita yang berubah? Atau maunya gimana? Ya, lah kok enak di dia semua ya pilihannya ya. Coba kita lihat maunya apa? Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Ya. Kita lihat. Apa harapan, mungkin rencana dia. Keinginan aja ya, keinginan. Jadi kartu tarot itu cuman kalau saya baca energi-energi keinginan, energi-energi alam semesta. Ya, belum tentu Pak, nggak mesti pasti ya, nggak pasti. Belum tentu ya. Jadi kalau yang ingin kepastian jangan ditarot. Ya, jangan di saya maksudnya, di tarot lain mungkin. Untuk yang ingin tahu ke depannya, masih banyak. Padahal di rules-nya itu jelas, saya tidak membaca jodoh, maut, ya. Siapa yang tahu matinya orang? Siapa yang tahu jodohnya orang? Gak ada yang tahu. Itu karena punya itu Tuhan, ya Tuhan, mutlak. Ada ketentuannya. Kalau kalian yang paham ya. Dan saya memegang itu, apa yang urusannya Tuhan, bukan urusannya manusia, jangan coba-coba.
Itu namanya lancang ya, ikut campur. Saya nggak mau dan itu memang nggak boleh. Kalau menurut, ajaran agama yang saya pelajari ya. Nggak tahu kalau kalian, bebas sih ya, kalau saya memang nggak mau bacakan. Walaupun saya diberikan kelebihan untuk mungkin, lebih sensitif, lebih tahu ya, nggak mau saya. Urusannya sama nanti tanggung jawabnya, gitu. Paham ya? Mohon maaf ya, kalau yang ingin dibaca ke depannya, apakah dia kembali lagi sama saya? Nggak tahu. Apakah, dia akan menghubungi saya? Bagaimana hubungan kami selanjutnya? Selanjutnya, part berapa? Saya nggak mau baca yang gitu-gitu, ya. Saya baca keinginan, alam bawah sadar, perasaan, gitu-gitu aja. Dan belum pasti. Jangan dipikir terus kalau tarot itu tepat terus hebat gitu. Enggak. Apalagi ini general ya. Kalau yang personal ya untuk kalian sendiri, kalau ini untuk rame-rame semua yang nonton. Oke. Keinginan dia. Oke. Sebenarnya pada prinsipnya dia tidak ingin membuat kalian sedih. Ya kadang-kadang dia itu mangkel. Marah sama dirinya sendiri, kenapa sikap saya atau apapun yang saya lakukan itu kok bisa menyakiti orang-orang yang saya sayangi ya. Ada penyesalan-penyesalan, kadang sadar kalau sudah sadar, apalagi kalau yang punya anak inget anak gitu ya. Low lagi, kasihan ya. Sebenarnya orang-orang ini adalah orang-orang yang labil sih, ya karena dibesarkan di lingkungan atau mungkin pergaulan yang kurang baik gitu loh. Oke, curandera of fire. Di sini pinginnya ya, dia tuh pingin bisa ngomong itu yang orang bisa mengerti, pengen ngomong yang baik, tapi dia itu memang mungkin nggak punya kemampuan ya untuk bisa dengan cara komunikasi ya, dengan nggak bisa, orangnya kok agak kaku ya, kaku saya lihat, kaku. Dia tuh pingin, bisa ngomong yang enak, bisa orang itu bisa mengerti maunya dia, pengennya gitu, ya. Dan dia di sini ingin, nggak ingin membuat kalian sedih karena di sini reverse. Orang-orang dekatnya sedih nggak pingin, karena perkataannya, mungkin karena perbuatannya, tapi dia itu nggak tahu berbuat apa. Tapi ya memang repotnya gini, orang ini bebal ya, kalau dikasih masukan itu loh bebal, ya. Saya bilang tadi, dagingnya sudah alot harus dipresto. Di sini ten of water, dia ingin membahagiakan kok. Ingin membahagiakan orang-orang yang dia sayangi, terutama keluarga, terutama orang-orang yang banyak berjasa untuk dia, membantu dia. Itu sih. Bukan orang-orang toksik saya kira ya, bukan orang yang toksik, bukan. Ya, jadi kalau mungkin kalian berharap ini bacaan ini untuk seseorang yang toksik seperti dalam pikiran kalian ya, mungkin ini bukan bacaan untuk kalian, gitu ya. Mohon maaf karena general. Bisa ikut besok ya, mungkin saya besok live atau besok lusa saya live ya. Jangan lupa di-subscribe, jadi kalau ada notifikasinya kalian bisa langsung nonton, bisa ngomong langsung gitu ya. Oke, Tree of Air. Karena apa? Pembacaan di saya semua berbayar daripada bayar, ya kan? Dan Tree of Air. Aduh digigitin nyamuk aku. Tree of Air ini, ya kan? Dia nggak ingin kehilangan, ya, nggak ingin kehilangan, nggak ingin hubungan itu banyak bertengkarnya, ya. Ingin ada harapan yang ini, tapi dia itu masih belum mampu. Mungkin butuh bimbingan sih orang ini. Nggak ingin ditinggalkan, dan dia juga pernah berpikir, "Nanti kalau aku mohon maaf ya, mohon maaf. Nanti kalau aku, eee, mati, terus" mohon maaf ini ya, ini contoh saja. Kalau aku mati, terus kalau aku sakit, terus aku mati, siapa yang doain aku? Gitu loh, ya.
Ya kadang-kadang juga mikir apakah ya teman-temanku akan doain saya gitu. Dia di sini juga salah satunya anaknya butuh itu ya, butuh doa. Nanti saya tua gimana, itu loh. Nggak mau berakhir karena dia nggak sanggup dengan perpisahan. Dia sudah pisah kok bunda dari saya. Oh ya sudah. Itu ya yang kalian pikirkan ya, berarti ini cerita bukan untuk kalian lah. Gak usah dipaksain. Mungkin untuk orang lain. Ya. Di sini Ten of Fire teman-teman. Ten of Fire itu merasa terbebani. Oke. Dia sebenarnya juga tidak ingin membuat orang lain itu terbeban. Ya, dia juga merasa punya tanggung jawab ya. Orangnya sebenarnya gengsian sih, tapi mungkin dalam hal kemampuan dia memang mungkin saat ini nggak mampu ya. Kadang-kadang dia banyak nahan di sini, ingin nggak nahan-nahan lagi. Nahan apa sih? Coba saya lihat. Ya itu terkait dengan circle ya, atau mungkin lingkungan-lingkungan dia. Lingkungan-lingkungan dia. Dia sudah berusaha, saya lihat ya. Saya rasakan energinya bukan orang jahat. Orang yang mau berusaha tapi nggak tahu. Sudah tua kok nggak tahu. Belum tentu teman-teman walaupun usianya sudah banyak ya. Kadang-kadang ya karena itulah bertumbuhnya seseorang secara jiwa, secara mental ya, secara keilmuan, pergaulan banyak lah. Belum jadi umur itu bukan acuan, bukan pedomannya bukan di umur, tapi mungkin lingkungan yang membentuk, keluarga, pendidikan. Kadang-kadang pendidikannya tinggi, tapi lingkungan yang membentuk, yang membesarkan, tidak support untuk sesuatu yang positif ya, sama aja, gitu. Oke? Saya kira itu aja teman-teman. Butuh pesan semesta nggak? Pesan semesta ya. Apa yang harus kalian lakukan? Saya ambil 3 aja ya. Untuk ditimbang-timbang. Tidak harus dimasukkan hati juga karena ini general ya. Kalau memang pesannya positif dan kalian suka, jangan lupa tulis subscribe. Klik subscribe ya, likes, komen. Bunyikan tanda lonceng yang penting. Oke, kita lihat yuk. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Ya. Sekali lagi teman-teman, ini bisa vice versa ya, bisa vice versa. Saya pengen punya mic yang itu loh ya, untuk bikin konten-konten kayak orang-orang yang canggih-canggih itu loh. Pingin. Gimana ya? Ini suaranya saya yakin pedot-pedot, putus-putus. Karena saya nggak pakai mic. Coba di komen ya, suara saya gimana sih hasilnya? Rekamannya. Pesan semesta untuk kalian. Consider your foundation. Look at how committed you are to love. Jadi kalau kalian yang sudah punya komitmen sama orang ini, terutama itu ya, jangan mudah-mudah untuk menyerah dengan orang ini, ya. Apalagi pernikahan. Lah dulu gimana menikahnya? Kalau sudah kayak gini masa mau menyerah? Ya harus diperjuangkan dulu, dimaksimalkan lah, ya. Sama mohon kepada Tuhan untuk dikuatkan, diberikan yang terbaik. Itu. Terus kalau memang tidak dalam pernikahan, ya kalian harus lihat lagi fondasinya apa, visi misi tujuannya itu sama enggak, untuk menuju kemana. Untuk senang-senang ya nggak usah terlalu dipikirin, diambil senangnya aja. Kalau sudah nggak senang diganti kan gitu. Tapi kalau memang komitmennya ya, fondasinya hubungan itu nggak kuat, ya kan repot. Kalau kuat seperti pernikahan itu kan fondasinya kuat atas namanya Tuhan, ya harus diperjuangkan. Kalau memang tidak ada satu komitmen atau fondasinya mungkin TTM lah, kenapa terlalu dibingungkan? Ya. Kita yang realistis aja lah. Dan kalau memang ke depannya nggak punya sama-sama visi misi yang jelas mau dibawa kemana hubungannya, lah buang-buang waktu no, ya kan? Gitu. Lanjut. Di sini, get to know each other, learns to meet another need for love. Jadi gini, get to know each other. Jadi memang harus bisa mengerti orang ini ya. Get to know each other. Jadi harus saling mengerti satu sama lain ya. Kelebihan, kekurangannya mungkin
harus digali lagi. Mungkin memang kalau memang sudah lama banget ya, nggak berubah-berubah tapi masuk dalam pernikahan lah gimana lagi, ya kan. Toh hidup nggak cuman di dunia kok teman-teman, dan semua apa yang kita lakukan semua itu ada bertanggung jawabnya. Kalau kalian sudah baik, dia tetap aja nggak baik ya biar dia yang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, ya kan. Kalau selama memang kalian masih berjodoh ya, memang jodoh dan itu yang terbaik dari Tuhan, ya mau gimana-gimana ya akan tetap nempel, ya kan. Kalau memang gimana-gimana diusahakan tetap menjauh, ya memang itu yang terbaik. Asal dimaksimalkan usahanya, usaha yang benar maksudnya, ya, dengan cara-cara yang benar. Itu. Lanjut. Oke. Have patience, love is patient and kind always. Jadi di sini disuruh sabar, have patience. Karena cinta itu sabar dan kind ya, baik hati, sabar dan baik hati. Always, selalu. Jadi ya harus sabar, kuat, apalagi kalau yang masuk dalam pernikahan. Ada pahalanya kok, jangan khawatir, dan janji Tuhan itu pasti, ya kan? Itu sih, saya cuman bisa memberikan hiburan-hiburan seperti ini sih teman-teman, untuk eksekusinya tetap di kalian kan. Jadi ini mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan, salah satu, jangan dijadikan dasar untuk membuat satu keputusan dan menganggap ini adalah hal yang pasti, enggak ada yang pasti ya. Sekali lagi ini general, bisa bisa sebagian saja yang resonate, ada yang semua resonate, ada yang nggak resonate sama sekali, it's okay ya. Jadi itu teman-teman, jangan lupa di-subscribe ya. Semoga hidup kalian berkah. Dan jangan lupa ya kalau saya live ikut ya, biar seru, kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Jangan lupa untuk yang di TT, yang di Igo ya, itu saya juga di sana, kalian bisa follow ya. Itu sih, terima kasih banyak, semoga hidup kalian berkah. Semoga juga bisa mengambil manfaat positif dari bacaan saya ini ya, bisa menerima energi-energi positif yang saya berikan kepada kalian melalui bacaan ini. Semoga sehat dan hidup kalian berkah. Amin. Bye-bye.